Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikrisya dengan NIM 2212936. Di sini saya ingin menjelaskan materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai ke-7 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang pertama itu adalah pengantar kewirausahaan. Pengantar kewirausahaan terbagi atas 6 materi sebagaimana yang sudah ditampilkan, yaitu ada konsep, tujuan, karakteristik, manfaat, keuntungan, dan kelemahan. Pada konsep itu tertera wira adalah berani dan usaha adalah daya upaya. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjelaskan kegiatan bisnisnya. Yang kedua ialah tujuan. Tujuan itu terbagi atas 4 poin, yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik terbagi dua, yaitu tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. David McClellan. Yang kedua adalah motivasi seorang dapat bersifat individual atau Maslow atau sosial atau Alfred Adler. Selanjutnya pada manfaat. Manfaat terbagi 4 poin, yaitu menambah daya tampung tenaga kerja. Yang kedua sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Selanjutnya memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Selanjutnya mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan dalam menghadapi pekerjaan. Selanjutnya adalah mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Pada keuntungan terdapat 5 poin materi, yaitu terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Selanjutnya pada kelemahan terdapat 3 poin materi, yaitu tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis. Yang kedua adalah bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Yang ketiga adalah memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Pada mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar kewirausahaan, model pengembangan kewirausahaan, strategi kewirausahaan, etika bisnis dalam wirausaha, wirausaha sosial, wirausaha di era revolusi industri 4.0. Selanjutnya yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Terdapat 4 materi seperti bagaimana yang diperlihatkan, yaitu definisi, karakteristik, faktor keberhasilan, niat, motivasi, dan mindset. Pada definisi terdapat dua pembagian definisi, yaitu definisi wirausaha dan definisi kewirausahaan. Definisi wirausaha adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam melihat dan menilai peluang bisnis, memiliki tanggung jawab, keberanian, daya juang, eksplorasi, kemampuan inovasi, dan kreativitas dalam mengembangkan sumber daya untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Selanjutnya, definisi kewirausahaan adalah kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dan watak dalam proses melaksanakan kegiatan berwirausaha yang berupa nilai-nilai dan sikap yang diperlukan untuk berusaha. Watak ini menunjukkan ide kreatif dan inovatif mengendalikan usaha. Selebihnya dapat dilihat. Selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik terbagi atas 6 poin, yaitu pertama percaya diri dan optimis, berintegritas atau jujur, yang ketiga adalah berani mengambil risiko, keempat adalah leadership kepemimpinan, kelima adalah kreatif, 6 inovatif, 7 orientasi dan masa depan, yang ke-8 struggle. Maaf tadi. Selain itu, pembentukan karakter wirausaha terbagi kedua, yaitu model pola asuh dan pendidikan kewirausahaan.
Selanjutnya faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan memiliki berbagai macam poin yang sudah ditampilkan, yaitu pertama memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua berani mengambil resiko. Ketiga komitmen pada diri sendiri. Keempat motivasi. Kelima percaya diri. Keenam inovasi dan kreatif. Yang ketujuh jujur. Yang kedelapan tepat sasaran. Kesembilan efektif dan efisien. Yang ke-10 disiplin. 11 tanggung jawab. 12 evaluasi berkala, 13 never give up atau jangan putus asa, ke-14 yaitu mengembangkan dan memelihara relasi. Selanjutnya pada niat dan motivasi dan mindset. Terdapat 3 poin materi yaitu nilai berwirausaha, motivasi berwirausaha, dan mindset berwirausaha. Pada niat berwirausaha, niat menunjukkan seberapa keras seorang berani mencoba dan upaya yang direncanakan seorang untuk dilakukannya. Wijaya 2008. Niat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang untuk berwirausaha. Dengan adanya niat, maka semua urusan akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya motivasi berwirausaha. Motivasi berwirausaha terbagi atas 10 kompetensi menurut Don dan Bradstreet Business Credit Service, yaitu knowing your business atau usaha yang akan dilakukan, dasar bisnis, sikap sempurna, modal yang cukup, mengelola keuangan, mengatur waktu, satisfying customer by providing quality product, ya, yang selanjutnya strategi, selanjutnya adalah membuat aturan. Pada mindset berwirausaha, mindset adalah kepercayaan-kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau sesuatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Sikap mental tersebut mengemukakan set adalah mengemukakan mindset sebagai belief. Dapat dilihat sebagai materi berikut. Selanjutnya adalah prinsip dasar kewirausahaan lanjutan, yang dimana terdapat isu-isu terkait kewirausahaan, contoh-contoh wirausaha yang berhasil, syarat-syarat wirausaha, dan sifat-sifat wirausaha. Pada pengalaman wirausaha sukses, yaitu mengutip pendapat Purkona dan Aransya 2020, kesuksesan atau keberhasilan suatu usaha dapat dipandang sebagai aspek mendasar dari pekerjaan, penelitian karena mempengaruhi hasil. Kesuksesan atau keberhasilan kewirausahaan sering diukur menggunakan indikator kinerja I5 yang bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengidentifikasi keberadaan kesuksesan pengusaha. Keberhasilan dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ialah pengalaman wirausaha gagal. Mengutip pada pendapat Purkona dan Aransya 2020 bahwa sulit mencari studi kasus kegagalan kewirausahaan karena para pengusaha merasa malu dan banyak hal lainnya yang tidak ingin disampaikan ke publik. Studi kasus ini didapat dari MediaCorp B. Pembelajaran yang didapat dari kasus ini adalah kegagalan dalam kewirausahaan, menyadari bahwa kita manusia dan akan membuat kesalahan. Ketika kita melihat bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar, maka kita akan berani mencoba hal lain yang baru dan menghargai segala kejadian di kehidupan. Selanjutnya ada syarat-syarat wirausaha. Menurut Munawir Yusuf 1999 mengemukakan adanya beberapa ciri atau indikator syarat kewirausahaan, yaitu kreativitas, pengembangan risiko sedang, orientasi masa depan, kepemimpinan, serta locus of control. Selanjutnya sifat-sifat wirausaha. Mengutip rujukan dari Research Methodology Workshop dalam Meredith 2000, terdapat 19 sifat penting wirausaha yang mana ke-19 tersebut dikelompokkan menjadi 6 sifat unggul wirausahaan. Berikut jelaskan mengenai ke-6 sifat tersebut. Yang pertama adalah percaya diri, yang di dalamnya terdapat yakin dan optimisme, mandiri, dan kepemimpinan. Yang kedua adalah originalitas, yang di dalamnya terdapat kreatif, inovatif, dan inisiatif atau proaktif. Yang ketiga adalah berorientasi manusia, yang di dalamnya terdapat sifat suka bergaul dengan orang lain, komitmen pada berbagai pihak, responsif terhadap saran atau kritik, dan menganggap bahwa saran dan kritik adalah dasar untuk mencapai kemajuan. Yang selanjutnya ialah berorientasi hasil kerja, yang di dalamnya terdapat ingin berprestasi, berorientasi keuntungan, teguh, tekun, dan kerja keras, serta penuh semangat dan penuh energi. Selanjutnya adalah berorientasi masa depan dan berani mengambil risiko.
Materi selanjutnya ialah model pengembangan kewirausahaan. Model pengembangan kewirausahaan terbagi atas 4, yaitu pengertian usaha. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan suatu daerah dalam suatu negara. Usaha juga merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Pada tahap pengembangan usaha, yaitu terdapat 4 poin materi, yaitu memiliki ide usaha, penyaringan ide atau konsep usaha, pengembangan rencana usaha atau bisnis plan. Yang keempat adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Selanjutnya pada teknik pengembangan usaha terdapat 3 poin, yaitu perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, perluasan dengan kerjasama, penggabungan dan ekspansi baru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Terdapat 4 poin utama, yaitu strategi integrasi vertikal, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi bertahan. Sedangkan strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Sebelum memulai bisnis, pebisnis harus menyusun, menetapkan dan melaksanakan strategi bisnisnya terlebih dahulu. Strategi bisnis tersebut meliputi 5 sikap utama, yaitu jujur, ikhlas, profesional, silaturahmi, niat suci dan ibadah, dan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya adalah model pengembangan kewirausahaan lanjutan pada materi perkembangan wirausaha kontemporer. Pengertiannya yaitu eh, pengertian bisnis kontemporer ialah seseorang yang menciptakan suatu produk dan dijual kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya memperoleh keuntungan atau laba. Tetapi dalam pemasaran produk ini menggunakan cara modern seperti penjualan dalam via internet atau online, delivery makanan ataupun barang. Selanjutnya dapat dilihat pada materi. Yang kedua adalah ciri selengkapnya, maaf. Ciri-ciri bisnis kontemporer atau bisnis modern. Yang pertama ialah spesialisasi. Kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan atau spesialisasi. Ada yang bergerak pada bidang produksi barang-barang tertentu, ada yang bergerak pada bidang penjualan barang. Demikian pula dalam pembagian kerja dilakukan spesialisasi jabatan. Yang kedua adalah saling ketergantungan atau interdependence. Karena bisnis hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya tergantung pada perusahaan yang lain. Demikian pula sebaliknya, maka terjadilah saling keuntungan satu sama lain. Yang ketiga adalah produksi massal. Produksi massal, barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran, sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Dengan adanya produksi massal akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dapat memperluas usahanya, tenaga baru dapat direkrut, upah dapat ditingkatkan, harga jual juga dapat ditekan. Selanjutnya adalah titik efisiensi yang paling maksimal ialah mekanisasi, yaitu penggunaan mesin serba otomatis dan canggih dengan mengkombinasikan teknologi tinggi, keahlian dan sistem kontrol akurat. Yang kedua adalah standarisasi, yaitu pembuatan barang dengan ukuran tertentu. Ketiga adalah komputerisasi, yaitu penggunaan komputer baik dalam produksi maupun administrasi. Keempat adalah kerjasama dengan lembaga terkait. Dapat dilakukan secara perjanjian secara sementara maupun selamanya atau permanen. Selanjutnya pada strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan meliputi 5 materi, yaitu strategi kewirausahaan, strategi pengelolaan usaha, teknik dan strategi pemasaran bagi usaha baru, strategi pengembangan usaha. Pada strategi kewirausahaan, strategi kewirausahaan merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah. Strategi kewirausahaan adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Strategi kewirausahaan terbagi dua, yaitu entrepreneurial mindset sama managing resource strategy resource apa dapat dilihat pada materi untuk selengkapnya. Yang kedua adalah strategi pengelolaan usaha yang terbagi 4, yaitu manajemen usaha. Bisnis adalah beraksi, manajemen usaha atau langkah sukses, manajemen usaha langkah aksi, manajemen usaha untuk administrasi. Yang ketiga adalah teknik dan strategi pemasaran.
Pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau probe atau search, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau produk, menentukan tingkat harga atau price, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen, promotion dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen place. Segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi pemenuhan permintaan dari lingkungan atau juga masuk dalam strategi dan baruan pemasaran, yaitu berorientasi pada pelanggan, kualitas, kenyamanan, inovasi, kecepatan atau penempatan produk dan respon keinginan customer. Yang keenam adalah pelayanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, strategi pemasaran bagi usaha baru. Terdapat 4 materi, yaitu penetrasi pasar dengan memperbesar volume penjualan dan periklanan, perkembangan pasar, yaitu peningkatan penjualan dengan pengenalan produk pada pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk modifikasi, yaitu modifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah segmentasi pasar atau pemasaran produk berdasarkan segmennya. Yang kelima adalah strategi pengembangan usaha. Strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah ditetapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut. Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui suatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Selanjutnya ialah pengertian waralaba. Selanjutnya adalah pada materi strategi kewirausahaan lanjutan, yaitu pengertian waralaba. Waralaba merupakan salah satu sistem distribusi yang digunakan oleh produsen untuk mengirimkan barang atau jasa kepada konsumen dan melakukan fungsi distribusi yang berkembang. Istilah franchise yang berarti membebaskan dari perbudakan tersebut berangsur-angsur berubah menjadi hak kebebasan untuk memberi kepada orang lain. Arti franchise ini pun memberi hak positif untuk menggunakan atau melakukan sesuatu secara komersial. Selengkapnya ada di materi. Yang kedua adalah jenis perusahaan waralaba franchise. Ada 4 materi, yaitu sistem waralaba pabrik pengecer, sistem waralaba pabrik grosir, yang ketiga adalah sistem waralaba grosir, sistem waralaba grosir pengecer, dan waralaba nama perusahaan. Selanjutnya adalah keuntungan membeli franchise. Terdapat 4 pembagian materi, yaitu perusahaan dan metodenya secara keseluruhan telah teruji. Franchise dapat bermula dengan produk atau jasa yang telah dikenalkan dan diterima konsumen. Catatan keberhasilan dalam bidang keuangan dan pemasaran dapat diketahui yang dianggap sesuai dapat diterapkan pada franchise tertentu yang akan dibeli. Yang keempat adalah dapat memperoleh bantuan dari ahli dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan pembukaan dan pengoperasian perusahaan seperti pemilihan lokasi, tata letak toko, barang dagangan, pengendalian sediaan, dan akuntansi. Selanjutnya ada sifat hubungan waralaba, yaitu inti hubungan waralaba atau franchise berupa perjanjian kontrak yang mengatur kebebasan franchise untuk melakukan atau menggunakan sesuatu yang merupakan milik atau hak franchisor. Ikatan perjanjian ini mengatur hubungan dan pengendalian distribusi produk atau jasa yang dijual oleh franchise. Selengkapnya ada di materi. Selanjutnya, pentingnya strategi wirausaha. Pentingnya strategi wirausaha yaitu adalah terdapat pada manfaat strategi wirausaha yang menjadi paduan dalam menjalankan usaha juga untuk mengamankan posisi usahanya. Dengan strategi yang matang dan cerdas, sebuah usaha tidak akan tergilas dan sekadar menjadi pelengkap belaka. Karena itu, perencanaan yang matang menjadi bagian penting dalam strategi yang harus disiapkan. Perencanaan ini mencakup ide dan konsep usaha, modal dana yang dibutuhkan, hingga target yang ingin diraih. Strategi wirausaha juga penting dalam melihat dan memanfaatkan setiap peluang usaha dan tantangan yang ada. Selain itu, tujuannya agar potensi dirinya dapat tumbuh dan berkembang menjadi kreatif dan inovatif. Implikasinya, usaha atau bisnis dapat lebih efektif, efisien, sistematis, terkoordinasi, kooperatif, kreatif, inovatif, dan sesuai dengan tujuan yang dijalankan wirausahaan.
Selanjutnya ada etika bisnis dalam wirausaha. Penjelasan secara umumnya ada di sebelah kiri saya, yaitu etika bisnis merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan, sampai masyarakat. Selanjutnya pada etika bisnis dalam wirausaha terdapat 4 pembagian materi, yaitu pengertian, tujuan dan manfaat, prinsip-prinsip, dan penerapan. Pada pengertian, kita dapat jelaskan bahwa etika bisnis adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer ataupun karyawan suatu organisasi. Etika bisnis juga suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Zimmer, Ronald G. Ebert, dan Ricky M. Griffin. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuannya ialah membuat bisnis tetap berjalan dan batas-batas hukum, memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggaran, konsumen pada umumnya, atau pihak lain. Manfaatnya ialah membangun kepercayaan antara bisnis dan konsumen, membangun persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjalin hubungan menarik investor dan pemegang saham dan lain-lainnya. Selanjutnya pada prinsip-prinsip, yaitu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua integritas, ketiga memelihara janji, keempat kesetiaan, kelima kewajaran, keenam suka membantu orang lain, ketujuh hormat kepada orang lain, kedelapan warga negara yang bertanggung jawab, kesembilan mengejar keunggulan, kesepuluh dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu penerapan. Penerapan etika bisnis ialah ciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan, hindari contoh etika yang tercela setiap saat, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Perilaku di atas dapat membantumu menerapkan bahkan dapat mempertahankan etika bisnis dalam wirausaha. Selanjutnya, etika bisnis dalam wirausaha lanjutan terdapat 3 pokok materi, yaitu etika produk, tata aturan dan hukum bisnis, dan etika persaingan. Pada etika produk adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Selebihnya dapat dilihat pada materi yang ditampilkan. Pada tata aturan dan hukum bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan hukum bisnis dibagi dalam beberapa bidang, yaitu ekonomi yang di dalamnya mencakup hukum dagang, hukum asuransi, hukum investasi. Yang kedua adalah bidang keuangan yang di dalamnya mencakup hukum perbankan, hukum pasar modal. Secara umum, hukum bisnis adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan bisnis, meliputi kegiatan industri perdagangan dan pelaksanaan jasa, serta semua hal yang berhubungan dengan kegiatan keuangan dan bisnis lainnya. Selanjutnya pada etika persaingan. Menurut Muslich 2004, prinsip etika yang dapat dikembangkan dalam persaingan antara lain dijabarkan pada beberapa landasan, yakni memberikan layanan terbaik bagi konsumen, tidak berlaku curang dan mengadakan kerjasama positif dengan tidak melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap produk pesaing. Selain itu, persaingan usaha yang sehat akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan yang sehat adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar yang terbentuk antara permintaan dan penawaran pasar, dan peluang yang sama dari setiap usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Sisanya dapat dilihat pada materi. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial terbagi 4 materi, yaitu yang pertama adalah pengertian. Kewirausahaan sosial adalah berwirausaha sambil memecahkan masalah sosial atau seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas lingkungan yang buruk, memfasilitasi kegiatan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu adalah sifat-sifat. Sifat-sifat kewirausahaan sosial cakup keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Selanjutnya ialah memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Selanjutnya adalah memiliki persepsi dan cara pandangan yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya adalah memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Selain itu, social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial terdiri dari 4 elemen utama, yaitu social value, civil society, innovation, dan economic activity. Pada kewirausahaan sosial atau pada karakteristik kewirausahaan sosial, terdapat beberapa pelajaran tentang kewirausahaan sosial serta karakteristik yang dimiliki oleh wirausahaan sosial itu sendiri. Inilah penelitian menunjukkan tentang kewirausahaan sosial dibagi menjadi beberapa kelompok sosial sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini pada dasarnya terdiri dari hal-hal yang tidak umum untuk dilakukan dalam kegiatan usaha yang biasanya berjalan secara rutin. Selengkapnya dapat dilihat pada materi. Ciri-ciri. Ciri-ciri kewirausahaan sosial ialah percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, keoriginalan, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Selanjutnya adalah wirausaha sosial lanjutan. Yang pertama ada pada pokok utamanya yaitu ada prinsip-prinsip dan wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Pada prinsip-prinsip, terdapat 13 prinsip dalam berwirausaha, yaitu jangan takut gagal, semangat, kreatif dan inovatif, bertindak dengan penuh risiko, penuh perhitungan dalam mengambil risiko, sabar, ulet dan tekun, harus optimis, ambisius, pantang menyerah atau jangan putus asa, peka terhadap pasar atau baca peluang pasar, berbisnis dengan standar etika, mandiri, jujur, peduli lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada materi. Selanjutnya yaitu wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dalam membangun ekonomi masyarakat. Menurut Schwab 2010 bahwa wirausaha sosial memiliki peranan penting untuk berbagai dalam krisis ekonomi saat ini. Melalui kewirausahaan sosial, masalah krisis keuangan dapat dipecahkan bahkan dapat memajukan pembangunan perekonomian khususnya di Asia dengan cara memaksimalkan peran masyarakat dan lingkungan melalui model bisnis yang inovatif dan efektif. Peran kewirausahaan sosial menurut Santosa 2007 dalam Irma Parmita Sofia 2015 yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga adalah menjadi modal sosial, yang keempat adalah peningkatan kesetaraan. Selanjutnya, wirausaha di era revolusi industri 4.0. Sebagai langkah pertama penting memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 untuk menarik industri yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, dan 3.0 agar lebih efisiensi dan produktif. Pada revolusi industri dipandang sebagai sebuah antithesis dari perkembangan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang sangat besar dalam dunia industri. Di antaranya, manfaat revolusi industri 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan fleksibilitas produksi, peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan konsumen. Terwujudnya potensi manfaat tersebut akan memberi dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Selengkapnya dapat dilihat pada materi. Selanjutnya yaitu peluang wirausaha di era teknologi informasi. Terdapat 4 pembagian yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi. Yang kedua ialah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi. Yang keempat adalah peran wirausahawan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran menurun. Pada tantangan wirausaha di era teknologi informasi, terdapat beberapa bagian, yaitu transformasi digital,
kecepatan, sumber daya manusia, masyarakatnya senantiasa berubah, persaingan semakin tinggi, kurangnya dukungan pemimpinan. Hal-hal tersebut menjadi tantangan berusaha pada era teknologi informasi ini. Selanjutnya pada e-commerce, sosial media dan mobile apps. E-commerce atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada materi. Yang kedua adalah sosial media. Media sosial juga diargumentasikan sebagai media yang tepat bagi pemasaran karena kemudahan akses. Zarelia 2010. Dengan menggunakan media sosial baik melalui blog, social networking, Facebook, dan Instagram merupakan langkah strategis dalam memasarkan hasil produk. Selain dapat mengurangi biaya promosi, media sosial juga memiliki jangkauan yang lebih luas dan mudah diakses dalam mempromosikan produknya dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional. Ahmed dan Zahid 2014 dan Pen 2014. Selanjutnya pada mobile apps. Mobile apps atau aplikasi mobile adalah aplikasi yang dibuat untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan di smartphone atau tablet di berbagai platform, di antaranya adalah iOS, Android, Windows Phone, dan BlackBerry. Selengkapnya dapat dilihat pada materi. Selanjutnya pada kompetensi usaha era teknologi informasi. Era digital meliputi internet menjadi tools penting karena mempunyai kekuatan untuk meraih jaringan yang luas dan memberikan kemampuan untuk berbicara kepada seseorang. Samping itu, untuk mengetahui bagaimana pemasaran merek di internet, penting untuk diketahui yaitu memasang merek di web, meluncur ke market online. Dalam melakukan persaingan bisnis, kita perlu menerapkan bisnis strategi yang baik supaya usaha kita dikenal banyak orang dan semakin sukses ke depannya. Selanjutnya, selengkapnya dapat dilihat pada materi. Selanjutnya yaitu perkembangan usaha era teknologi informasi. Zaman sekarang atau yang juga akrab disapa sebagai zaman now, hampir semua barang maupun jasa dapat dibeli melalui jalur online. Seperti contohnya favorit snack kita, sampo, popok bayi, pulsa, sampai dengan asuransi dapat dibeli dengan mudah melalui smartphone maupun perangkat lainnya yang terhubung dengan internet. Selebihnya dapat dilihat pada materi. Selanjutnya, wirausaha di era revolusi industri 4.0 bagian lanjutannya, yaitu manajemen usaha. Pada manajemen usaha. Manajemen usaha adalah salah satu kegiatan untuk mengatur segala dalam hal menjalankan usaha sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok barang ataupun bahan baku, mengelola aset dan melibatkan strategi pemasaran. Selengkapnya dapat dilihat pada materi. Yang kedua ialah pentingnya manajemen usaha. Manajemen usaha penting karena tujuan dari manajemen usaha yang cukup vital adalah untuk menegakkan kedisiplinan di tempat kerja dan melakukan apapun yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga dengan adanya manajemen bisnis ini, tugas ataupun pekerjaan mereka dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, manajemen usaha memiliki fungsi sebagai memilih bisnis yang visible untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, memiliki usaha yang berbadan hukum jelas, memiliki laporan keuangan atau bermanfaat untuk kelangsungan usaha, keuntungan optimal, pengajuan kredit, dan memiliki perencanaan pengembangan dan operasional usaha yang jelas. Selanjutnya pada membangun organisasi usaha. Menurut Paul Preston dan Thomas Zimmer, organisasi adalah suatu kumpulan orang yang telah disusun dalam sebuah kelompok yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama-sama. Unsur pada organisasi tersebut terdapat men atau personil, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan dan sumber daya alam. Untuk membangun sebuah organisasi yang sukses dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ialah membuat visi dan misi, membuat aturan, membuat struktur organisasi yang terarah, merekrut sumber daya yang baik, tegaskan masing-masing peran dan tanggung jawab, membuat rencana kerja, membangun profesionalisme, membangun budaya kerja, memberikan contoh nyata, dan membangun komunikasi timbal balik. Selanjutnya,
pada aspek hukum dan legalitas, keberlanjutan usaha selain ditentukan faktor-faktor fundamental bisnis berupa market, produksi sumber daya manusia, dan keuangan, juga ditunjang dan ditentukan oleh legalitas usaha. Usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan keberlanjutan hidupnya. Sebelum melakukan investasi, suatu usaha terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra penelitian tentang peraturan hukum dan ketentuan legalitas atau perizinan yang berlaku di daerah tersebut. Terdapat dua pembagian unsurnya, yaitu kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah atau wilayah tempat proyek atau bisnis yang akan didirikan. Yang kedua adalah pemerintah yang merupakan bagian dari struktur dan sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk lembaga pemerintahan dari desa sampai negara, serta instansi atau lembaga atau departemen yang membidangi sektor tertentu. Usaha dapat dikatakan legal jika telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat melalui instansi atau lembaga terkait seperti izin mendirikan bangunan, surat izin pemasaran reklame, izin prinsip, atau surat persetujuan izin trayek atau disingkat sebagai SPIT, surat izin gangguan atau HO, izin operasional dokar, izin pengambilan dan penggalian C, izin makam keluarga, izin usaha industri atau IUI, tanda dasar industri, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, izin usaha angkutan, dan tanda daftar perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.